Halo semuanya, kembali lagi bersamaku di Modpack Sky Factory 3. Oke, jadi di episode sebelumnya kita udah menyelesaikan beberapa quest dan hari ini kita bakalan masuk ke beberapa achievement yang sebelumnya aku bilang kita bakal agak lompat. Kenapa? Karena aku ada satu hal yang ingin ku lakukan. Jadi apa sih yang akan kita bahas di Modpack kali ini, di episode kali ini? Langsung saja kita mulai videonya. Oke, jadi coba kita lihat achievement book kita dulu. Jadi, kita ada ya kira-kira ini achievement yang sudah kita kerjakan di episode sebelumnya. Jadi aku akan lompat ke achievement kita yang selanjutnya. Karena sini akan ku skip dulu. Karena aku mau masuk dulu ke sini. Nah, nih, Age of Machines. Jadi, mod yang akan ku bahas kali ini adalah mod teknologi. Yang kedua ya, kalau yang pertama kita bahas Immersive Engineering. Dan selanjutnya kita akan bahas mod teknologi lagi. Yang kita lihat saja langsung modnya apa, yaitu Ender.io. Nah, mod ini, mod yang cukup besar, Ender.io. Ini adalah mod teknologi yang salah satu yang aku suka juga. Jadi, apa sih kiranya mod Ender.io ini? Jadi, intinya ini mod teknologi yang cukup lengkap ya, mulai dari crushing, mulai dari smelting, ada alloying juga ada, dan tapi menarik sini adalah ada banyak fitur-fitur yang akan banyak sekali sering kita pakai di mod ini. Misalnya ada enchanter, kalian ada lihat ini enchanter ini, kalau kita lihat ya, dia bisa ngasih kita apa enchanted book. Nah, coba banget ngomongnya. Enchanted book spesifik yang kita inginkan, misalnya ada protection. Ini aslinya bisa sampai protection 4, tapi entah kenapa nih tak ke 1, ini agak ngebah ya GI nya. Nggak apa. Ya, intinya dia bisa ngasih kita enchanting secara spesifik. Kemudian ada spawner. Yes, jadi spawner yang sebenarnya bisa kita bawa sih di mod ini, cuman ada versi spawner yang mungkin bisa lebih cepat daripada spawner biasa. Dan banyak lagi yang bisa kita pakai di sini. Jadi kenapa aku ingin masuk dulu ke mod ini? Ada satu alasan kenapa aku ingin banget masuk mod ini, yaitu aku pengen bikin experience. Nah, ini dia. Experience Obelisk. Bener ada di sini. Jadi kalian lihat XP ku ada 70 dan kanan sini ada question suruh kita untuk yang lawan bos-bos ini. Jadi tentu saja XP 70 ini akan sangat mengerikan. Jadi akan bagus kalau misalkan ada tempat penyimpanannya itu. Dan ya tempat penyimpanan salah satunya adalah di sini, Experience Obelisk. Kayaknya apakah ada alternatif lain yang lebih bagus? Kayaknya enggak. Ya kayaknya enggak. Atau antara enggak atau banyak yang enggak aku kenal. Jadi ya daripada lama-lama langsung saja kita coba bikin. Ini dia Experience Obelisk-nya. Dan sini sebenarnya ada quest-nya juga, craft and power some generators of some kind. Ini kita udah pernah bikin generatornya, yaitu ini tembok lancet generator dari Massive Engineering. Mungkin kita tetap pakai ini karena kita punya 3, jadi nggak usah terlalu berat. Mungkin kita memang butuh lebih karena ini jatuhnya kurang cukup, apalagi kalau di endgame nanti. Endgame bakal ada yang butuh energi besar banget. Jadi kita ya centang dulu aja. Tapi nanti progresnya kita bakal bikin generator yang antara lebih banyak atau lebih besar gitu ya. Dan juga ada ini, automate turning carbon to gravel with a tap mill or auto hammer. Tap mill ini adalah salah satu mesin dari Ender.io kebetulan. Ada gak ya? Ada artinya, ini dia tap mill. Dan auto hammer yang kita udah pernah lihat di Compressum di episode pertama. Kemudian ada conduit juga ada dari Ender.io. Kalau conduit ini udah khas dari Ender.io ya. Kalau mungkin di mod lain bilangnya pipe atau cable.
kabel atau pipa gitu untuk energi. Tapi kalau chip engineering Andrea dia bilangnya conduit gitu. Conduit bukan uang. Dan ya, jadi mungkin ini 2 quest yang bakal kita kerjakan. Jadi apa sih kiranya Andrea ini, gimana cara kita mulai? Oke, jadi satu item yang penting banget di Ender Ion ini, kalau kalian mau masuk ke Ender Ion ini, satu mesin yang harus kalian bikin yaitu namanya alloy smelter. Ya udah aku search saja lah daripada alloy smelter. Ini dia. Cara bikinnya dari furnace, cauldron, iron, dan mesin casing. Mesin casing dia menggunakan iron dan iron bar dan basic kapasitor. Dari redstone, copper, dan gold. Oke, nggak terlalu mahal. Kenapa ini penting untuk kita bikin? Karena alloy smelter ini yang membuat kita bisa bikin ingot-ingot hasil alloy atau ingot yang istilahnya perlu digabung-gabung gitu ya. Ini misalnya ductile, ini ingot yang penting banget untuk kita bikin di Ender IO, bakal banyak kita pakai. Di sini dia bikinnya pakai iron, pakai obsidian, dan crushed obsidian. Sedangkan crushed obsidian ini ada berapa versi, tapi kita ambil yang ini mungkin. Ya, dia bisa dari set mill. Kita crush aja core-nya. Set mill ini crusher-nya, macam penghancur gitu, peremuk gitu. Dan kayaknya nggak bisa, iya harus pakai ini. Bahkan termasuk sensor salah satunya butuh ductile kan, kalian sudah lihat resepnya. Jadi itu penting banget sih untuk kita bikin alloy smelter. Untuk pertama kali kita masuk ke .io ini, jadi langsung saja kita coba bikin alloy smelternya. Jadi ya, kita butuh berapa iron yang cukup banyak. Kita butuh kapasitor. Ini enderman-nya. Coba aku singkirin dulu ya. Masih ganggu aja ini enderman. Ya, jatuh. Oke, kita aku butuh gold. Kemudian copper lumayan banyak. Aku bikin dulu kapasitornya. Ini kapasitornya juga komponen yang sering banget bakal kita lihat di Ender IO. Jadi oke, Enderman-nya di karena biasanya nggak terlalu pinter sih. Ya. Kemudian kita butuh bikin bar. Kita bikin mesin casing. Kita butuh furnace. Oh ya, ini aku lupa ngelihat apa sih perbedaan yang sudah aku bikin di Occam membandingkan dengan episode sebelumnya. Tapi nggak apa, kita lanjut dulu deh. Sahabatnya mana lagi nih? Ini dia. Oke, cauldron. Ya, seperti biasa. Dan kita langsung bikin smelternya. Nah, ini seperti yang aku jelasin sebelumnya, dia bisa dipakai untuk alloy. Alloy itu istilahnya menggabungkan elemen ya. Kita tahu alloy itu ada di sini. Materi ini bisa kita pakai untuk alloying atau menggabungkan beberapa ingot. Tapi ada cara lain yaitu pakai alloy smelter. Jadi, aku bakal taruh di mana ya? Di sini ya. Oke, di sini aja. Ini butuh, enggak deh. Di versi terbaru dia butuh kapasitor ditaruh di sini, tapi kalau versi ini kayak nggak butuh. Kita tidur dulu, udah mau malam. Oke, selamat pagi. Kita lanjut dulu. Kita butuh, oke. Antara ini kita bikin aja langsung deh conduitnya. Harusnya resepnya nggak terlalu sulit sih. Ini energi conduit. Dia bisa nge-transfer RF. RF ini adalah energi, satuan energi. Kalau di sini kayak IF ya. IF, RF adalah variasi satuan energinya. Kita langsung bikin aja.
kita bisa aja pakai kabel. Aku udah nyiapin kabelnya, tapi karena ini mesin ya kita bakal perlu satu-satu gitu ditaruh kabelnya, dan itu banyak kabel. Ini aja garden cloth udah aku bikin sampai 12 ya nih. 12 dan kabelnya udah banyak banget dia. Kuat ya kabelnya. Ini bisa konslet atau enggak ya, coba kalian anak teknik elektro mungkin kalau kalian ngerti ini bisa nggak nih. Ini cukup mengerikan sih ngeliatnya. Jadi langsung saja kita bikin, coba kita lihat resepinya. Kita butuh conductive iron dan conduit binder. Conductive iron dari lihat ini aja, dan kita suruh nge-alloy ini. Gak ada resep lain kayaknya. Oh bisa deh, bisa pakai matris, tapi nggak apa, kita alloy aja pakai smelternya aja kita bikin. Kita pakai lapis ke sini. Oke. Kita taruh, kita connectin dulu untuk sementara nih. Ini sangat ya. Oke, bisa. Karena bisa nabrak dia, jadi harus diperhatikan juga penempatannya. Oke. Ya dia jalan. Jadi langsung saja kita nunggu dulu. Smelternya agak lambat ya di awal-awal. Memang Ender IO ini sayang dia memang prosesnya agak lambat di awal-awal. Jadi makanya sini aku lanjut aja dulu langsung sambil nungguin itu. Dan recipe selanjutnya conduit binder. Dia dari nge-smelt binder composite yang cara bikin juga agak sulit. Kita butuh clay, gravel 5. Gravel nggak ada ya. Ini aku juga ada bikin ini ada compact drawer. Jadi intinya generator kita ini udah cover ke tier 2. Aku tarik ke compact drawer untuk disimpan di sini. Jadi kalian bisa lihat ada 3 macam sini, yaitu Kableton, compress Kableton, dan double compressnya. Jadi ada 3 versi Kableton yang bisa kita ambil langsung. Jadi nggak perlu kita nge-craft langsung manual dari inventory kita, langsung aja bisa kita ambil. Dan ini nge-lag banget ya. Ini kayaknya gara-gara mob grindernya itu, spidernya masih numpuk di sana. Oke, langsung aja aku bikin gravelnya, dan ada sand banyak sini. Ini juga salah satu alasan kenapa aku pengen bikin HP Obelisk, karena aku pengen enchanting. Jadi ya nanti kita lihat ya. Karena ini kebetulan aku udah yang ngumpulin sugarcane ini dari garden cloth. Aku masukin ke garden cloth bentar, sugarcane-nya udah dapat langsung banyak segini. Aku pikir ini udah cukup sih untuk bikin ya kita ngencan gitu ya. Kalau kita pakai ini tingkat kontrak sebenarnya udah nggak butuh enchanting lagi, cuman ya ada beberapa yang itu enchant selain ya senjata ini. Selainnya dari tingkat kontrak tentu saja ya, yang bisa di enchant. Karena by the way tingkat kontrak nggak bisa di enchant sayangnya. Tapi nggak apa sih, udah ada namanya modifier enchanting juga nggak masalah sih. Banyak banget. Bentar ya, aku ngurus dulu ini karena ngelag banget. Oke, mungkin segitu aja. Nggak semua aku bunuh karena udah lama nantinya. Kita langsung aja lanjut. Ini aku juga ngebakar conduit bindernya langsung aja. Dan sini juga mungkin kalian bukan lagi bingung ini apa nih. Jadi intinya nih automatic Kableton di situ ada transfer node item. Aku ke kanan dan ada obsidian di sini. Jadi intinya chest yang berisi Kableton aku taruh ke crucible. Yang nanti di crucible kan jadi lava ya. Lava aku taruh sini. Yang di atasnya dia ada airnya. Nanti ketika dia ada full, dia langsung berubah jadi obsidian dan ditarik ke transfer node item. Dan kebetulan transfer node ini dia ada buffer atau apa? Itu ya penyimpanan kecil, mungkin cuma 1 tak doang nampungnya.
Tapi ya karena ini prosesnya lambat, mungkin satu stack obsidian bakal butuh waktu sih. Jadi ya sudah aku pakai satu aja. Di sini aku pengen nge-repair swordku dulu, udah hampir hancur. Satu obsidian dapat 14, ya 140-an, 142. Oke, udah cukup tajam. Kita bikin, ini harusnya udah siap conductive iron. Dan kita bikin conduitnya. Energi conduit. Kita bisa, aku nggak tahu apakah ini bisa nyambung atau enggak, harusnya bisa sih. Coba. Caranya mirip kabel, kita bisa connect di sini. Kita taruh 4 mungkin. Nanti mesin-mesinnya energi yang ada energi bisa kita tarik dari mana saja. Mungkin coba kita cek. Kalau misalkan sambung harusnya dia bisa, ya harusnya ada muncul sini. Ini bisa di setting juga in out, tapi harusnya nggak masalah sih. Dia udah otomatis ketarik kalau misalkan ada energi sini. Mudah-mudahan ini bisa ya. Nah, di sepanjang ini kita bisa taruh mesin itu, dan semuanya sudah terkoneksi dengan energi. Maksimal 640 RF per tick ya. Dia udah cukup besar sih. Tapi kalau di late game mungkin bakalan betul lebih sih. Salah. Aku simpan dulu. Oke, next tabnya. Kita udah bikin conduitnya. Power supply machine at one. Belum ada mesin lain, cuman nanti akan muncul. Kita langsung aja bikin segmelnya. Segmel ini mana nih? Nih. Segmel juga penting karena dia bisa nge-craft banyak item yang kita perlukan nantinya. Jadi ya kita bikin aja langsung. Nggak susah banget juga sih. Piston, plane. Oke. Piston, plane, dan casing tadi. Aku butuh kapasitor lagi. Copper mana? Oke. Aku butuh kapasitor. Kita butuh bar. Kita plane 3. Harusnya banyak sih plane. Enggak, ini 3 nih. Apa lagi tadi aku lupa. Piston, oh ya. Piston kita bikin langsung. Ya, kita bikin piston, kita bikin segmen langsung. Resepnya gampang-gampang. Di sini enggak perlu progresnya terlalu ribet juga. Jadi ya kita taruh sini. Ya benar, ini udah terkonek ke dari terminal magnetic gini. Di connect sini kita connect ke kabelnya. Jadi ada 2 konektor untuk energi ya, ini sama ini. Semuanya bisa bersambung. Dan mungkin bakal langsung aja aku lanjut ke experience obelisk-nya ya. Experience obelisk juga nggak terlalu sulit sih bikinnya. Dia butuh valerium sama energetic alloy. Energetic alloy ini dibikin dari redstone, gold sama glowstone. Yang energetic alloy ini penting juga untuk ini nih. Dia bisa di-upgrade double layer capacitor. Ini intinya dia bisa dipakai untuk upgrade mesin. Jadi bisa bikin mesinnya lebih cepat gitu ya. Dari mana redstone-ku dan glowstone-ku. Glowstone aku belum, ada deh, udah ada, oke. Ya. Oke, aku bikin satu dulu deh. Sedangkan solarium, kalau nggak salah, loh malah dibakar. Oh ya, ini aku lupa juga ngasih tahu. Alloy smelter ini selain dipakai untuk alloying, dia bisa dipakai untuk ngebakar juga. Dan dia ngebakarnya otomatis 3 gitu. Jadi progress tuh kali 3. Jadi cukup cepat. Sebenarnya ada lebih cepat lagi, cuman ini udah cukup cepat sih 3. Apalagi kalau kita upgrade gitu, ininya, mesinnya. Dan ada lagi butuh solarium. Didapat dari gold dan frozen. Cukup kita gabung aja, kita butuh 5. Oke, sorry. Sepertinya tadi agak lupa aku record bagian itu. Mungkin
untung aja aku sadar bakalan kalau secepatnya, kalau enggak aku ketinggalan banyak banget, kalian bakal ketinggalan banyak banget. Jadi intinya aku udah bikin appearance obelisk-nya. Ini dia. Jadi epicku yang tadi 70 udah aku simpan di sini. Cara simpannya cukup pakai ini, for all. Tapi dan kalau misalkan kita mau tarik lagi, kita bisa ambil. Dan enaknya juga dia bisa kita ambil bagian. Jadi misalnya kita mau ambil 10 doang, dator, atau kita ambil 1 doang gitu. Untuk keperluan enchanting ini bakalan bisa dibilang mempermudah, bukan mempermudah deh, mengefisienkan istilahnya ya. Dan di sini aku juga ada bikin ada compacting drawer untuk loot bag-nya, karena loot bag ini dia bisa di-upgrade ya. Dan kalau misalkan bisa di-upgrade dengan cara crafting di compact kayak gini, udah pasti dia bisa dipakai untuk compacting drawer ya. Oke. Jadi ya Enderman-nya ya. Jadi kita ini udah selesai. Naiknya kita bakal enchanting dulu ya. Jadi diamond aku bikin. Ini kenapa bot bilang lagi? Oke. Kita bakal masuk enchanting. Kita butuh obsidian. Enderman-nya masih kedengaran sampai sini ya. Mana obsidian? Kita butuh diamond 2. Buku. Sini aku udah bikin ininya. Kita bikin aja langsung papernya. Kita pakai resep alternatif, pakai string sama pattern ya. Harusnya aku punya banyak. Ini udah mau penuh nih. Harusnya aku punya banyak wood essence. Yes, aku punya banyak banget wood essence. Kita butuh pattern berapa ya? Bikin banyak aja sekalian. 1, 2, 3, 4. Kita bikin pattern kurang deh. 1 tak lebih sih. 1 tak lagi ya. Oke, kita bikin langsung. Dan kita bikin papernya. Mana nih? Bukan paper, book. Kita bikin buku. Ini aku pengen bikin kalian bookcraft-nya biar bisa kita langsung enchanting. Ini kurang sih. Kita butuh 90. Karena kita butuh 15 ya untuk bikin bookshelf. Ini ada bookshelf variasi wood yang lain, tapi harusnya sama aja sih. Gak ada yang beda. Kita ambil yang wood, yang original. Mana nih? Nih. Oke. Bookshelf sama tadi enchanting table mana? Ini dia enchanting table. Enchantment table. Tidur dulu. Oke, aku pengen bikin sini biar kalian sama experience obelisk-nya. Kita bikin platformnya dulu ya. Oke. Kita taruh enchanting table-nya di sini. Dikelilingi dengan bookshelf minimal 15 ya. Ya seperti Minecraft vanilla lah. Kita F7 dulu bentar ya. Oke, di sini. Sini cukup sih. Nah, di sini. Ini formasi yang biasa gue pakai di enchanting table ini. Jadi kita udah masuk ke enchanting. Dan sebenarnya di achievement book ini ada sesi yang minta kita untuk enchanting sih. Yang 1. Ini dia. Enchant as chief mesh.
Jadi kalian nggak salah dengar, chip match ini bisa kita enchant. Jadi kita bisa besar istilahnya mengefisienkan penggunaannya. Coba kita lihat. Bukan dirt, dirt manusia di enchant. Oke, chip Luck of the Sea. Kurang tahu nih Luck of the Sea. Beda sama Fortune. Harusnya ini Fortune. Harusnya Fortune yang bisa ngeduplikat. Kalau Luck of the Sea aku kurang tahu. Mungkin aku perlu nge-search lagi. Bentar ya. Mungkin aku bakalan... Oh, ada Silk Touch. Boleh lah. Bukan ini. Ini dia. Kita bisa ambil. Ya, Silk Touch. Aku bikin crate dulu deh di sini. Cara bikin crate biasa. Kita dua ini. Kemudian kita bikin wood casing, kita bikin crate. Ya, kita taruh dulu. Lapis saja nggak semua deh, karena mungkin kita bakal butuh nanti. Enchant Soulbound. Soulbound ini enchanting yang istilahnya bisa nge-keep bendanya ke inventory kita meskipun kita ada mati, gitu ya. Tapi kita nggak butuh untuk chip, ngapain? Yang lain aja. Benar tropot kurang. Armor banyak bakalan kita upgrade sih. Ini ada nggak guna juga. Shield nggak bisa ya. Shield bisa di-enchant tapi harus dipakai anvil sih. Oh ya, ini aku ingat juga. Ini ada anvil bekas dari bikin kawan di jar. Itu dulu. Yang warna putih itu. Kayak orang ubanan. Ya, kita pakai aja anvilnya langsung. Aku bingung mau enchant apa ya. Oh ya, bow mungkin boleh. Bow, ini ada bow. Oke, mungkin aku enchant bow dulu deh. Sampai aku dapetin enchantmentnya kiranya bagus. Beli lagi. Mungkin kenapa kita, mungkin kalian juga bingung kenapa aku nggak pengen nge-enchant langsung pakai level 70 karena enchanting itu kan opponent ya. Jadi makin banyak XP-nya makin besar nilai XP yang kalian butuhkan untuk naik level. Jadi kalau misalkan kita pakai 3 level di level 70 itu beda banget dengan kita pakai jumlahnya XP-nya dengan kita pakai di level 30. 30 lebih dikit, sementara kalau 70 itu udah gede banget yang kebuang, kalau yang kepake gitu di enchanting table-nya. Yang mungkin kalau misalkan ya kalian baca-baca wiki atau kalian sama yang udah pengalaman sih harusnya mereka udah tahu ya. Oke, ini langsung dapat chip fortune. Nih enchantmentnya bagus banget. Chip efisiensi sama fortune 3. Jadi fortune ini intinya bisa menambahkan drop rate dan karena efisiensi bisa mempercepat ngechipnya gitu ya. Kenapa aku butuh ini? Karena aku butuh ngechip banyak property cap. Karena bentar ya. Aku ambil 3 lagi. Kuncan bukunya tadi ada unbreaking, boleh lah. Chip efficiency oke lah. Mudah-mudahan dapat fortune lagi sih. Tapi kayaknya susah. Ya nggak ada. Oke lah. Aku simpan dulu beberapa. Dan kita bisa langsung pakai chipnya. Ini udah selesai berarti. Enchant chip match. Yang fortune tadinya. Ingat-ingat aja. Karena nanti juga aku punya banyak chance. Aku butuh banyak property cap karena harusnya ada sini. Ini conduit binder sisanya. Mana ya? Harusnya aku nggak ada simpen, tapi tadi mana? Bentar ya. Oh ini dia. Harusnya aku yang lupa.
Dan aku juga baru nyadar Mythical Prime kan dia kali Craft harus 3 ya. Jadi aku habis ngecek nih rupanya ada sisanya. Kalau gitu ngapain aku ngebikin chip match, tapi nggak apalah. Jadi aku niatan awalnya pengen mana tier 2 nih. Aku pikir bakal butuh banyak mesin frame, butuh banyak base essence ingot ini, property cap. Tapi ya nggak masalah lah. Ini mungkin tuh masa depan juga. Karena kita bakal butuh banyak property cap untuk ngebikin armor, ngebikin cheat lagi gitu ya, banyak kita pakai. Jadi ya mungkin aku bakal langsung aja cheat prosesornya. Karena aku butuh banyak untuk ini banyak banget. Dan mungkin aku bakal taruh di antara sini, di antara nih. Ini bakal keputus kalau aku taruh sini. Ya jangan dulu deh. Dan aku bakal butuh hopper lagi. Oke, mungkin untuk settingnya nih oke aja. Kalian lihat di settingnya gimana. Nanti di episode selanjutnya bakal langsung kalian lihat gimana setting-settingnya gitu ya. Sepertinya itu saja. Coba bentar ya, aku simpan dulu punya 27 ini. Dan ada Press Enderman nih, bahaya banget sih. Aduh. Ayo. Oke, oh ya, aku pengen ngasih tahu juga. Tadi di sana, kalian bisa lihat di peta, itu kita udah bikin platform untuk biome plain kan. Karena ini biome mana Glen, nggak ada dandelion, nggak ada poppy. Jadi, setelah aku udah ngambil ininya. Oh, oke. Sini aku udah ngambil. Ini aku bikin ini chip and hard buat ngambil nih. Tapi kayaknya aku mending pakai itu aja deh, karena apa mana itu? Obstruction hopper itu karena ini butuh fuel rupanya. Hay bale di sini buat ngambil. Kalau habis dia nggak akan ngambil lagi. Ya boros juga sih, boros wheat. Jadi mungkin bakal aku ganti. Intinya aku udah bikin ini. Ini juga bisa kalau kita tahu kita bikin yellow dye kita crafting aja. Tapi kalau kita pakai mill, dia bisa lebih banyak. Bisa kemungkinan bisa dapat 3. Tapi rupanya nggak sebesar itu deh. Mungkin lebih bagus ke crafter dari Actual Edition. Actual Edition. Sebenarnya nggak banyak sih yang bisa di ini. Coba. Banyak Actual Edition mesin juga. Cuman ada beberapa yang bisa kita pakai untuk keperluan kehidupan kita. Kehidupan, ya mempermudah kehidupan, quality of life gitu. Ada beberapa mesin yang juga bagus. Misalnya crafter, ada crate yang udah kita bikin. Terus juga ini cutting table on tick juga kita juga dari Actual Edition. Tapi sebenarnya nggak banyak yang perlu kita bikin. Mungkin yang gongnya ini Atomic Deconstructor, dia bisa bikin hal yang kita butuhkan, kayak ada sword sand, ada ladder. Tapi juga nggak terlalu banyak sih yang bisa kita pakai di sini. Di sini juga nggak ada quest untuk Actual Edition, jadi ya sudahlah. Kayaknya seperti itu saja sih episode ini. Episode ini kita lebih ngebahas soal Ender.io. Kita udah ngebahas Ender.io. Sebenarnya nggak cuma ini sih mesinnya, ada lagi yang banyak. Bentar ya. Tadi ada spawner, ada the pad. Ini untuk ngegabungin material dan juga cairan, mirip sama potion atau ya ramuan-ramuan. Yang ini bisa kita pakai untuk ada generatornya kalau nggak salah. Ada top of power, top of traveling bisa kita pakai untuk teleport. Itu ada range-nya. Mungkin ada yang pakai ini atau ya untuk ngatur-ngatur inilah intinya. Apa ya nama bahasa Indonesia ya? Dan juga mungkin yang banyak kalian pernah lihat juga yaitu ini armornya dari Ducktail nih, kalau kalian nggak tahu, ini dari Ducktail. Jadi
kerennya dari armor ini kita bisa istilahnya kustomisasi gitu. Kita bisa nambah-nambahin atribut ke sini, bikin armornya lebih kuat lagi. Tapi mungkin apa kau bakal bikinnya cukup ribet. Kita butuh upgrade pakai anvil di upgrade pakai anvil gitu berkali-kali, pakai lapor juga, dan butuh banyak resource. Jadi mungkin nggak bakal ku bikin sekarang. Termasuk juga ada bownya sama cheernya. Cheernya untuk apa coba? Apa ya? Ini bukan Ender Eye, tapi nanti kita bahas. 3 item ini bukan Ender Eye, ini dari Ender Storage. Jadi ini abaikan aja. Kemudian udah ada yang itu aja sih. Glider ini nggak pernah aku pakai. Ada Broken Spawner. Kalau kita hancurin spawner, kita bakal dapat namanya Broken Spawner. Ini nggak akan bisa kita pakai, tapi kita bisa gabung ke spawner ini untuk bikin spawnernya itu jadi versi yang lebih spawner tapi versi yang bisa di upgrade ya, itu gitu ya. Ada juga obelisk yang lain, misalnya ada yang attract mob, ada ini juga jarang kepake sih. Change weather, bisa ngatur cuaca kayak dewa ya jatuhnya. Ada tank, ada power monitor. Ini juga bagus nih, bank. Jadi kita bisa simpan energi kita. Ini harusnya aku simpan ya energinya, aku simpan. Jadi kalau misalkan ada yang butuh energi banyak tiba-tiba, dia bisa ngambil dari tank itu dulu. Tapi kalau misalkan generatornya udah bagus sih, sebenarnya nggak terlalu butuh bank. Itu cuma buat apa aja sih? Buat penyimpanan aja. Kalau misalnya generator tiba-tiba nonaktif, tapi harusnya enggak sih. Dan ya mungkin itu saja. Episode ini memang agak singkat ya, karena kita cuma ngebahas tentang Ender Eye, yang mapnya juga nggak banyak yang bakal kita pakai. Oh ya, ada redstone conduit, item conduit. Jadi untuk transfer item, transfer fluid juga ada, transfer redstone. Transfer redstone ini kayak ya redstone biasa ini. Cuman bedanya nih kayaknya bisa meninggi. Kalau redstone biasa harus kita puterin. Gitu. Dan profile ini bagus juga karena kita bisa ngambil mob, gitu ya. Mob kita tangkep, kita masukin ke profile. Jadi ya kira-kira gitulah. Ender Eye, nggak banyak yang bisa kita bahas karena memang nggak banyak yang kita perlukan dari Ender Eye sekarang. Tapi ya, jadi mungkin itu saja episode kali ini. Episode-nya cukup singkat. Kita ngebahas tentang mod teknologi, yaitu Ender Eye untuk bikin Appearance Obelisk, dan hasilnya kita bisa encan-encan. Dan mungkin di next episode-nya kita bakal ngelawan-lawan, yes. Tapi tentu saja kita butuh persiapan, jadi aku bakal mungkin persiapan di off-cam dulu untuk strategi ngelawan boss. Ada Wither, ada Ender Dragon, mantu aja. Jadi kira-kira apa sih yang akan kita lakukan di episode selanjutnya? Kalian tonton aja di episode selanjutnya. Jadi terima kasih semuanya sudah menonton, dan sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Dadah semuanya.